Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang marfu'atil asma yang berupa mubtada khobar ya. Nah, nanti akan dijelaskan atau dipaparkan apa itu definisi mubtada, apa itu definisi khobar, terus apa itu pembagian mubtada dan juga khobar beserta contoh-contohnya. Seperti yang tertulis di kitab, al-mubtada ismu raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Mubtada adalah isim yang dirofakkan yang jatuh di awal kalimat dan sepi dari amil-amil nawasih ya, atau amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Yang selanjutnya, ismun ay sorihun wa huwa dhahirun au muawwalun. Jadi isimnya itu, yang dimaksud dengan isim yang dirofakan itu bisa berupa isim dhahir atau sorih, atau berupa isim muawwal atau yang merupakan perpindahan dari takwilan masdar. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama, Zaidun qaimun. Zaidun ini mubtada, isim yang dirofakkan yang jatuh di awal kalimat ya. Isimnya berupa isim soreh atau isim dohir, itu artinya jelas. Ini kan jelas. Ini khobarnya. Qaimun ini khobarnya. Zaidun qaimun. Zaidun jadi mubtadanya, qaimun jadi khobarnya. Terus yang muawwal ini antasumu khairul lakum. Contohnya ini antasumu khairul lakum. Antasumu muawwal ya. Ini ada amil nasab an. Ini ada fi'il mudhari' af'alul khamsah yang kemasukan amil nasab an. Jadi tanda nasabnya dengan hadfun nun ya. Ini antasumu, ini yang muawwalnya. Antasumu utawi, jadi yang jadi mubtadanya ini antasumu khairul lakum. Antasumu utawi posone sira kabeh iku khairun bagus lakum kadue sira kabeh. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Kembali lagi ke contoh yang pertama, Zaidun qaimun. Mubtada harus berupa isim yang dirofakkan. Lafal Zaidun ini kan Zaidun berarti rofa. Tanda rofanya dengan dhammah karena dia merupakan isim mufrad. Kemudian mubtada harus berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu berarti bermakna khusus. Zaitun berarti jelas, Zaid. Ini contoh lainnya, al-muslimu najihun. Al-muslimu jadi mubtada, najihunnya jadi khobar. Akan tetapi mubtada juga bisa berupa isim nakiroh. Nah, ini kapan mubtada boleh berupa isim nakiroh? Yang pertama, ketika mubtada didahului oleh nafi. Nah, ini ini merupakan manafi. Marojulun karimun, marojulun. Ini yang jadi mubtadanya. Ini jadi khobarnya. Marojulun ora utawi. Itu ya. Kemudian yang kedua, mubtada didahului oleh istifham. Istifham itu pertanyaan. Contohnya di sini hal mar'atun jamilatun. Ini halnya yang merupakan istifham. Mar'atunnya jadi mubtada, jamilatunnya jadi khobar. Kemudian yang nomor 3, mubtada disifati. Disifati berarti ada naatnya. Mubtada disifati berarti rojulun ini menjadi mubtada, jamilun ini menjadi sifatnya, khairunnya jadi khobarnya. Yang nomor 4, mubtada diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Ini khomsu, ini jadi mubtadanya diidhofahkan. Berarti dua kalimat dijadikan satu, dua kalimat isim dijadikan satu. Khamsus sholawati. Ini kan jadi isim ma'rifat.
Kemudian yang nomor 5, mubtada mengandung makna doa. Contohnya assalamu alaikum. Assalamu utawi keselamatan iku alaikum ing atase sira kabeh. Lanjut di pembagian mubtada. Mubtada dibagi menjadi 3, ada mubtada isim dhohir, ada mubtada isim dhamir, ada mubtada muawwal. Contoh yang pertama, mubtada isim dhohir atau mubtada sharih, berarti jelas. Mubtadanya itu terlihat jelas. Contohnya ini, al-karimu mahbubun. Al-karimu ini menjadi mubtadanya. Yang kedua, zaidun qaimun. Zaidun ini jadi mubtadanya. Nih. Pembagian yang kedua, mubtada isim dhamir ya. Contohnya anta mujtahidun, isim dhamir. Tahu ya isim dhamir, dhamir munfasil yang mahal rofa. Anta, antum, ana dan lain-lainnya itu huwa, huma itu ya. Anta ini mubtada isim dhamir. Kemudian yang ini antum raki'una, antum mubtada isim dhamir. Yang ketiga, mubtada muawwal. Mubtada muawwal, mubtada yang merupakan perpindahan dari takwil masdar, muawwal. Contohnya ini sama yang sudah saya sebutkan tadi, antasumu khairul lakum. Ini yang jadi mubtada muawwalnya. Kita takwil ke dalam bentuk masdar. Tasumu berasal dari madi soma, yasumu masdarnya sauman atau siyaman. Kemudian di sini fa'ilnya kan antum ya. Fa'ilnya antum. Fa'il antum dipindah ke dalam dhamir mutasil mahal jar, jadinya kum. Nah, bentuk takwil masdarnya jadinya somukum atau syamukum. Somukum khairul lakum, syamukum khairul lakum. Ini perubahan dari antasumu khairul lakum. Lanjut ke pembahasan khobar mubtada. Contohnya ini, zaidun qaimun. Zaidunnya jadi mubtada, qaimunnya jadi khobarnya. Nah, definisi khobar itu sendiri adalah isim yang dirofakkan yang jatuh setelah mubtada yang bersama-sama mubtada membentuk jumlah mufidah. Jadi mereka itu harus bersamaan ya, beriringan. Khobar, isim yang dirofakkan yang jatuh setelah mubtada. Ini tadi mubtadanya, ini khobar jatuh setelah mubtada, berada setelah mubtada. Mubtada dulu baru khobarnya. Itu ya. Kemudian khobar harus mengikuti atau menyesuaikan mubtada ya. Contohnya ini, dalam hal mufrad. Mubtadanya zaitun merupakan isim mufrad, berarti khobarnya juga harus mengimbangi, harus sama-sama isim mufrad. Yang kedua, dari sisi muannas dan mudzakarnya, zaitun merupakan isim yang menunjukkan makna mudzakar, maka khobarnya di sini itu juga harus bentuknya mudzakar. Kalau misal mubtadanya muannas, nanti khobarnya juga muannas. Nah, Aisyatu jamilatun ini contoh mubtada khobar yang muannas. Aisyatu ini mubtada, isimnya mufrad berbentuk muannas. Jamilatun ini khobar, bentuknya mufrad dan juga muannas. Selanjutnya kita masuk pembahasan pembagian khobar mubtada. Nah, seperti yang sudah saya tuliskan, pembagian khobar itu ada 3. Ada khobar mufrad,
ada khobar ghairu mufrad dan juga ada khobar muawwal. Khobar mufrad berarti dia itu tunggal. Contohnya ini Zaidun qaimun. Zaidunnya ini kan tadi mubtada. Nah, qaimun ini khobar. Ini khobarnya. Jadi khobar mufrad. Contoh sampingnya Aisyatu qaimatun. Aisyatu ini mubtada, qaimatunnya ini khobar mufrad. Jadi benar-benar tunggal. Nah, maksudnya tunggal di sini itu bentuknya itu tunggal. Bukan berupa jumlah ataupun syibih jumlah, juga bukan berupa muawwal. Pembagian khobar yang kedua yakni khobar ghairu mufrad. Maksud saya khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufrad itu sendiri dibagi menjadi dua, ada khobar jumlah, ada khobar ghairu mufrad jumlah dan juga khobar ghairu mufrad syibih jumlah. Khobar ghairu mufrad jumlah dibagi lagi menjadi dua, ada jumlah ismiyah, ada juga jumlah fi'liyah. Nah, yang syibih jumlah itu dibagi lagi menjadi dua, ada dzaraf madruf ya, dan juga jar majrur. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, khobar ghairu mufrad jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti terbentuk dari kalimat isim semua. Contohnya mubtada khobar ya. As-sariqu yaduhu tawilun. As-sariqu utawi maling, pencuri, iku yaduhu utawi tangane sariq iku tawilun dawa. As-sariqu sebagai mubtada pertama, kemudian khobar mubtadanya yang ini itu yaduhu tawilun. Nah, kalimat yaduhu tawilun ini kan merupakan bentuk kalimat jumlah ismiyah ya, mubtada khobar juga, tapi posisinya dia juga menjadi khobar dari kalimat as-sariqu, seperti itu ya. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Contohnya Zaidun yata'allamu fil ma'hadi. Zaidun ini menjadi mubtada, yata'allamu menjadi khobarnya. Yata'allamu ini dia kan merupakan bentuk kalimat jumlah fi'liyah ya, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, takdirannya huwa yang kembali ke Zaid itu sendiri ya. Fa'ilnya dhamir mustatir huwa yang kembali ke, maksud huwanya ini Zaid ini ya. Ini yata'allamu yang dimaksud dengan khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Zaidun yata'allamu fil ma'hadi. Zaidun utawi Zaid iku yata'allamu sinau sapa Zaid fil ma'hadi ing dalem pondok. Yang selanjutnya khobar ghairu mufrad syibih jumlah. Khobar ghairu mufrad syibih jumlah ada dzaraf, ada juga jar majrur. Dzaraf, contohnya Zaidun amami. Zaidun utawi Zaid ini mubtada, iku amami tetep ing dalem ngarepe ingsun. Nah, khobar ghairu mufrad syibih jumlah yang berupa dzarafnya ini amami itu berasal dari amama yang merupakan dzaraf makan atau yang menunjukkan tempat. Kemudian yang syibih jumlah berupa jar majrur, contohnya al-mataru minas sahabi. Al-mataru ini menjadi mubtada, minas sahabi, min merupakan huruf jar. As-sahabi ini majrurnya atau isim yang dijarkan. Ini yang dimaksud dengan jar majrur. Posisinya atau terkibnya menjadi khobar dari al-mataru. Yang terakhir adalah khobar muawwal atau khobar yang merupakan perpindahan dari takwil masdar atau terbentuk dari takwil masdar.
Contohnya khairukum antajtahidu fit ta'allumi. Khairukum ini menjadi mubtada. Khairukum utawi sak bagus-baguse sira kabeh iku antajtahidu fit ta'allumi. An merupakan amil nasab, tajtahidu merupakan fiil yang dinasobkan. Jadi antajtahidu ini yang dimaksud dengan khobar muawalnya ini fit ta'allumi jar majrur. Khairukum utawi sak bagus-bagus sira kabeh iku antajtahidu yen toh bersungguh-sungguh sapa sira kabeh fit ta'allumi ing dalem sinau. Tambahan ya teman-teman, ketika khobar terdiri dari atau terbentuk dari jar majrur dan juga dzaraf, sedangkan mubtada'nya terbentuk dari isim nakirah, maka khobar wajib didahulukan atau nanti sebutannya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Contohnya ini zahrotun, dia kan menunjukkan makna bunga tapi tidak tertentu bunga apa, misal bunga mawar atau bunga melati atau bunga yang di taman atau bunga yang di ruang tamu misalnya. Ini zahrotun ini merupakan mubtada yang terbentuk dari isim nakirah, makanya indaka ini khobar syibih jumlah yang dzaraf madruf ya. Inda ini kan dzaraf ya, dia wajib didahulukan. Jadi mubtadanya ini diakhirkan, nanti sebutannya mubtada muakhir. Indaka iku tetep ing dalam sandinge sira zahrotun utawi kembang. Kemudian ini yang contoh jar majrur, fil fasli iku tetep ing dalam kelas tilmidun utawi murid. Akan tetapi apabila mubtadanya berupa isim makrifat, maka boleh dua bentuk. Kan tadi ini ya, zahrotun itu kan mubtadanya tadi. Nah, kita ubah ke dalam bentuk isim makrifat. Jadinya az-zahrotu sama at-tilmidu. Ini bisa az-zahrotu indaka atau indaka az-zahrotu. Boleh dibuat mubtada khobar dulu, mubtada baru khobar, atau mau dibuat khobar kemudian mubtada juga boleh. Ini jadi at-tilmidu iku fil fasli at-tilmidu. Jadi bedanya itu ya teman-teman. Apabila khobarnya terdiri dari jar majrur atau dzaraf tetapi mubtadanya dari isim nakirah, maka khobarnya tadi harus didahulukan. Akan tetapi apabila mubtadanya itu terbentuk dari isim ma'rifat, maka boleh khobarnya di belakang atau mau didahulukan juga tidak apa-apa. Itu tadi kurang lebihnya pembahasan bab mubtada khobar, mulai dari pengertian mubtada, pengertian khobar, pembagian mubtada dan juga pembagian khobar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.